Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-8. Tumenggung Martopuro mendapat marah dari Patih Noto Kusumo. Setelah pasukan Demang Wargomanggolo hampir tiba, Raden Martopuro segera memerintahkan pasukan Sorogeni untuk melepas tembakan. Sorak-sorai pasukan Gerobokan terdengar bergemuruh. 3 kuda mereka tembak sebagai bukti telah terjadi perang. Suara tembakan dan sorak-sorak prajurit terdengar jelas dari barisan pasukan Demang Wargomanggolo dan pasukan Kumpeni. Demang Wargomanggolo berkata kepada Tuan Kornet, "Tuan, itu terdengar suara tembakan. Barangkali sudah terjadi pertempuran antara Tuan Martopuro melawan pasukan Cina." Tuan Kornet menanggapi, "Benar, itu suara perang. Bagaimana rencanamu, Tuan Demang?" Wargomanggolo berkata, "Tuan, Anda jangan berubah posisi. Tetaplah di barisan belakang. Jika Anda izinkan, saya akan mendahului dengan membawa 20 prajurit berkuda. Yang 50 dan para mantri tetaplah bersama Tuan. Saya akan mendahului untuk membantu Tuan Tumenggung Martopuro." Tuan Kornet berkata, "Baiklah, itu lebih baik." Ki Demang bersalaman dengan Tuan Kornet, lalu segera membawa 20 prajurit berkuda untuk berangkat duluan. Setelah sampai di tempat Martopuro, terlihat kedua pasukan sudah dalam posisi saling bidik dan mereka semua bersorak-sorak. Tidak lama kemudian, pasukan Gerobokan dan Kumpeni telah sampai di medan perang. Raden Martopuro terlihat memakai payung putih, duduk nyaman mengawasi pasukan. Orang-orang Cina terus membelondong tembakan. Kumpeni bersiap menolong pasukan Gerobokan. Oleh Martopuro, orang Cina diberi isyarat agar lari. Pasukan Martopuro lalu mengejar. Pasukan Cina terus mundur sambil menembak. Kornet berkata kepada seorang mantri, "Siapa yang memakai payung putih itu?" Si mantri menjawab, "Itu tuan saya, Raden Martopuro, yang sedang diberondong tembakan." Kornet berkata, "Segera susulah tuanmu, mintalah berhenti. Lebih baik dia bersama pasukan Kumpeni." Si mantri berkata, "Tapi tuan, itu musuh sudah lari." Kornet berkata, "Apa sebab mereka lari? Pasti karena takut melihatku. Sejak kapan orang Cina berani melawan Kumpeni?" Kornet sangat gembira, merasa ditakuti orang Cina. Si Kornet berjingkrak dengan kudanya mendekati Martopuro. Setelah keduanya turun dari kuda, mereka bersalaman dan saling cipika-cipiki. Kornet sangat menyukai penampilan Raden Martopuro yang memakai busana serba indah. Baju hijau dari kain beludru dengan rinda mencolok, rompi putih dengan kancing batu permata, ikat kepala jingga, dan celana beludru merah berinda. Busana itu pemberian Ki Patih. Tampak penampilan Raden Martopuro seperti putra Tasik Wojo. Kalau dilihat mirip bangsawan Bugis Daeng Trengganu atau Daeng Tuajuk, kesatria dari Mandar. Kornet segera dibawa ke tempat yang rindang di bawah pohon kosambi. Dengan membawa kursi, mereka duduk sambil menanti prajurit yang mengejar pasukan Cina. Demang Wargomanggolo yang memimpin pengejaran baru sampai pukul 5 sore. Ki Demang melapor bahwa mereka tak dapat mengejar orang Cina yang lari bergabung dengan pasukan Cina di Tanjung Welahan, pimpinan Kapitan Singseh. Pasukan Kumpeni mendapat jamuan makan di tengah hutan. Mereka kemudian mendirikan tenda dan bermarkas selama 1 malam.
Pagi harinya Kornet berpamitan setelah memberi pesan-pesan. Hei Raden Martopuro, kalau orang Cina datang lagi, engkau segera mengirim utusan minta pertolongan ke Semarang. Jangan sampai dihadapi dengan tergesa-gesa. Kalau sampai Anda kalah, Tuan, Kumendur akan merasa sangat malu, kata Tuan Kornet sebelum pergi. Pasukan Kumeni kembali ke Semarang. Martopuro mengirim 13 ekor rusa untuk Tuan Kumendur. Di barat Prawoto, Martopuro berpisah dengan pasukan Kornet. Singkat cerita, si Kornet telah sampai di Semarang. Semua kejadian di Grobogan telah dilaporkan kepada Tuan Kumendur. Tuan Kumendur sangat bersuka cita. Raden Martopuro baru saja sampai di rumah sepulang dari mengusir orang Cina bersama Tuan Kornet. Setiap hari Raden Martopuro melakukan ritual menyakiti tubuhnya. Kalau siang berjemur, kalau malam berendam di kolam sekitar kebun. Juga jarang makan dan tidur. Sangat berat tugas yang dipikulnya. Berusaha agar tidak melakukan kesalahan. Kalau sampai orang Cina sungguh berani melawan Kompeni, dialah yang akan diserai tugas membimbing pasukan Cina. Di Kartosuro, Ki Patih mendengar berita dari putra sang raja bahwa orang Cina yang berbaris di Puwun sudah bubar. Yang menyerang adalah pasukan Kompeni dari Semarang. Ki Patih sangat murka kepada Raden Martopuro karena bubarnya pasukan orang Cina tidak dilaporkan kepada Ki Patih. Ki Patih lalu mengirim surat kepada Martopuro. Isi suratnya, surat dariku kepada Martopuro. Hei Paridan, seperti itukah kelakuanmu? Orang dipercaya oleh sang raja sebagai bupati. Baru diberi sedikit pekerjaan yang berat, engkau menggampangkan. Bertingkah sembrono seperti anak kecil. Orang Cina yang berbaris di Puwun dulu sudah dilaporkan kepada sang raja. Mengapa sekarang bisa dipukul dengan mudah oleh Kompeni? Engkau tak memberitahu kalau pasukan Cina di Puwun bubar. Artinya kepalamu 4, 2-3 dipakai cadangan kalau dipenggal. Setelah membaca surat, Raden Martopuro jatuh sambil menangis dan menyembah surat itu. Setelah bangun, kembali matanya melotot dan berkaca pinggang sambil memuntir janggutnya. Martopuro berkata, Hei utusan dari Kapatian, baik-baiklah memeriksa diriku. Pandanganmu yang awas kalau mau menjatuhkan amarah. Perkara orang Cina itu bubar, saya belum melapor. Itu karena saya mendapat tugas dari Ki Patih agar orang Cina segera berperang melawan Kompeni. Orang Cina sudah saya kompori agar berani. Lalu Kompeni saya undang agar datang. Orang Cina lalu saya usir agar bergabung bersama pasukan besar di Tanjung Wulaan. Itu semua agar mereka menjadi pasukan yang besar. Jadi kalau mereka perang pasti dapat diandalkan. Kalau sudah demikian, nanti pura-pura akan saya tangkap dan sesudahnya saya suruh melawan Kompeni. Nah, kalau sudah begitu, Kompeni bisa Anda tumpas. Sekarang supaya Anda yakin, Anda lihat sendiri keadaan orang Cina yang berbaris di Tanjung Wulaan. Anda saya bawakan 2 mantri yang menyamar. Di jalan kalau ditanya penduduk, mengakulah sedang mencari gemak putih. Kalau sudah sampai di Tanjung Wulaan, barulah mengaku kalau aku yang menyuruh datang ke sana. Anda aku sertai surat dan berikan kepada Kapitan Sinseh. Ini bekal dariku, bawalah. Masing-masing saya beri 15 rial dan bahan pakaian. 2 utusan Ki Patih menurut. Mereka segera berangkat dengan diantar 2 mantri dari Grobogan. Keempat utusan sampai di Tanjung Wulaan dan bertemu dengan Cik Muda Etik, seorang peranakan Cina bernama Sabu Alu disuruh
membaca surat dari Martopuro. Isi suratnya, surat dari Raden Martopuro memberitahu kepada Bapak Kapitan Singseh. 4 orang utusan ini, yang 2 orang adalah bawahan saya. 2 orang lagi dari yang punya negeri. 2 orang dari negeri itu sedang mengamati keadaan Bapak Singseh. Mereka bernama Mas Wiryodikoro dan Mas Subodirono, abdi pamijen dari Kapatian. Tapi Bapak Singseh, Anda pura-puralah tidak tahu. Jangan ditanyai secara detail. Kalau mereka mengaku sebagai utusan saya, harap diiyakan saja. Kapitan Singseh segera mengundang pasukan dengan menabuh beri dan kentongan. Pasukan Cina berkumpul di selatan Tanjung Ulangan, di sebuah tempat yang lapang. Tampak barisan Cina memenuhi lapangan. Ada kira-kira 1.000 senapan dan berbagai senjata lain. Mereka tampak telah siap tempur. Seorang pemuka pasukan berada di depan. Loji Semarang itu ringan. Besok kapan saya minta perintah untuk menyerang Loji Semarang, kata si pemuka pasukan. Singseh tersenyum dan menjawab, kalau sudah saatnya, mustahil batal. Sekarang kita tunggu saat itu.